di belakang Kak Mega ini ada dua gambar nih Sobat Belajar. Sebelum kita masuk ke materi, Kakak mau jelasin nih mengenai dua gambar di belakang Kakak. Jadi di belakang Kakak nih sebelah kanan ini ada gambar rumah sakit. Nah, kalau sebelah kirinya ada gambar jembatan. Nah, ada korelasinya nggak sih Kak antara rumah sakit sama jembatan? Rumah sakit ini rumah sakit umum punya pemerintah ya. Dan jembatan juga menjadi salah satu fasilitas umum yang pemerintah bangun untuk akhirnya dinikmati atau bahkan difungsikan kepada masyarakat nih untuk bisa memenuhi hajat hidup banyak orang. Nah, maksud dari kedua gambar di belakang Kakak ini, rumah sakit dan jembatan, adalah fasilitas umum yang tadi sudah Kakak jelasin ya. Fasilitas umum yang bisa kita semua nih warga negara Indonesia gunakan gitu. Nah, mungkin ada perbedaan sedikit ya kalau misalkan di rumah sakit ini ya pasti kita misalkan kalau mau berobat ada biaya sih. Cuman bedanya ketika kita berobat ke rumah sakit pemerintah, kita bisa klaim BPJS kita gitu kan. Nah, akhirnya nanti itu bisa jadi semacam subsidi gitu yang pemerintah kasih kepada warga negara untuk akhirnya berobat ke rumah sakit. Nah, kalau jembatan ini nih, kira-kira kita perlu ngeluarin duit gak sih untuk bisa menggunakan atau bisa memfungsikan gitu jembatan ini? Nah, ini namanya jembatan Suramadu nih, yang menghubungkan gitu antara daerah Surabaya dan Madura, Sobat Belajar. Nah, kedua fasilitas umum ini didapetin tuh dari mana sih? Jadi kedua fasilitas umum ini merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dan pendapatannya itu didapatin oleh pendapatan nasional atau misalkan pendapatan daerah kayak gitu. Nah, pendapatan itu didapat dari mana ya? Itu hasil dari bayar pajak kita nih. Nah, sebagai warga negara, kita kan diwajibkan untuk bayar pajak sesuai sama undang-undang gitu ya. Nah, ternyata pajak yang kita bayarkan ini kemudian dialokasikan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas umum gitu yang akhirnya bisa kita gunakan atau bisa kita berdaya gunakan gitu. Jadi intinya pajak itu uang yang kita keluarkan yang akhirnya manfaatnya bisa kita rasakan sendiri. Nah, udah jelas ya korelasi antara kedua gambar ini merupakan fasilitas umum dan dananya itu ujung-ujungnya dapat dari masyarakat gitu karena hasil dari kita bayar pajak kepada pemerintah. Nah, terus ada hubungannya nggak sih Kak sama materi yang akan kita pelajarin hari ini? Ada dong. Nah, mau tahu hubungannya apa? Simak terus ya video penjelasan dari Kakak. Oke, Sobat Belajar, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Halo Sobat Belajar, nah tadi kita udah nyinggung masalah pajak dan masalah tadi ada dua gambar ya yang tadi Kakak jelaskan. Terus hubungannya apa ya sama materi kita? Nah, ini judulnya, orang pintar wajib bayar pajak. Nah, jadi kalau kalian menjadi warga negara yang pintar, yang taat gitu, nah harus bayar pajak nih. Nah, nanti kita akan belajar apa sih itu pajak, terus fungsi pajak atau misalkan tarif-tarif pajak itu apa aja, terus pajak tuh ada berapa macamnya sih kayak gitu kan. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita slide selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke materi, Kakak punya semangat, mau ngasih semangat dulu nih buat Sobat Belajar di rumah biar belajarnya makin semangat gitu. Nah, ini ada quotes dari Amanda Adriani. Bunyinya, 3 hal yang dapat merubah seseorang: waktu, Tuhan, dan dirinya sendiri. Jadi, menurut Amanda Adriani ini, seseorang nggak bisa berubah tanpa ada 3 hal itu. Waktu, kehendak Tuhan, dan dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu maksudnya apa? Jadi, kita tuh sebagai manusia nggak akan bisa berubah kalau kita sebagai manusia tuh nggak ada keinginan buat berubah. Gitu. Meskipun disemangatin sama banyak orang kayak gitu, terus dimotivasiin sedemikian rupa, tapi kalau dari diri kita sendiri nggak ada niat buat berubah, tidak akan ada perubahan yang datang menghampiri kita. Kayak gitu Sobat Belajar. Nah, terus ini ya, waktu sama Tuhan juga. Jadi waktu yang akan menjawab gitu, waktu yang akan menjawab kalau istilah kerennya sekarang. Nah, dalam artian di sini berarti kita sebagai manusia harus pintar mengolah waktu, harus pintar memanajemen waktu.
Kemudian ada kehendak Tuhan juga nih, jangan lupa. Setelah kita pintar mengelola waktu, setelah kita ada keinginan untuk berubah, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, ada kehendak Tuhan juga. Makanya sebagai manusia itu patut kita mencoba, kemudian nanti serahkan semua apa yang telah kita coba, apa yang telah kita usahakan kepada Tuhan, itu dengan cara berdoa. Jadi sobat belajar, biasakan yuk dari sekarang, sebelum belajar kita biasakan untuk berdoa dulu, memohon kelancaran urusan hari ini, dan kemudian harus konsisten, dan sobat belajar harus disiplin juga sama waktu gitu. Dan harus percaya sama kemampuan diri sendiri. Gitu ya sobat belajar. Nah, oke. Setelah semangat-semangat, nah sekarang kita langsung masuk materi ya. Sebelum bahas lebih lanjut, kakak mau ngasih tahu nih, apa sih itu pajak? Jadi, menurut Undang-Undang Pasal 23 Ayat 2, pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atau masyarakat kepada negara atau pemerintah berdasarkan undang-undang dan tidak memperoleh balas jasa secara langsung. Nah, di sini coba kakak mau garis bawahi nih. Nah, ini adalah iuran wajib ya. Terus, di sini wajib pajaknya ini ada masyarakat, sobat belajar. Kita nih sebagai masyarakat merupakan wajib pajak. Nah, kemudian nih tidak memperoleh balas jasa secara langsung. Maksudnya apa sih? Jadi maksud dari kata tidak memperoleh balas jasa secara langsung, ketika kita mengeluarkan duit atau ya mengeluarkan uang gitu untuk membayar pajak, nah kita tuh nggak nerima balas jasa dari pajak itu secara langsung, tapi nanti kita akan merasakan mungkin 5 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian ketika infrastruktur yang ada di sekeliling kita itu jadi semakin maju dan semakin modern. Nah, kemajuan infrastruktur itu atau kecanggihan teknologi ini yang kayak sekarang kita rasain dan kemudahan-kemudahan itu merupakan hasil dari pembayaran pajak wajib pajak atau masyarakat kayak gitu. Jadi pemerintah mengolah nih pajak yang sudah dibayarkan oleh wajib pajak oleh kita nih, terus pemerintah mengolah kemudian mendistribusikan penerimaan itu salah satunya untuk tadi pembangunan infrastruktur. Nah, jadi udah jelas ya pembangunan infrastruktur, tahunya kita bisa tahu tuh pembangunan infrastruktur dananya dari mana. Nah, itu salah satunya dari pembayaran pajak. Jadi wajib bayar pajak ya, biar kita menjadi warga negara yang taat nih sobat belajar. Nah, ini ada gambar. Nah, ini adalah gambar kantor Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Nah, kantor Dinas Pelayanan Pajak ini disebutnya KPP. Nah, KPP itu tuh biasanya tersebar di beberapa wilayah gitu. Di Jakarta Pusat ada, Jakarta Timur, Selatan, kayak gitu. Dan di wilayah-wilayah di luar Jakarta pun ada. Jadi KPP itu dia tersebar di seluruh wilayah Indonesia kayak gitu. Nah, itu kantor untuk mengurus atau melayani pajak ya. Jadi udah paham ya, pajak itu punya kantornya juga namanya KPP. Gitu sobat belajar. Oke, tadi kita udah mengenal ini ya pengertian pajak, kemudian ada nih ahli yang mengutarakan mengenai pengertian pajak. Menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro SH, Sarjana Hukum, menekankan pada tujuan pembayaran pengeluaran umum dan surplusnya digunakan untuk public saving, yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Nah, ini ya. Jadi Profesor Dr. Rohmat Sumitro ini dia menekankan kepada public saving gitu. Berarti public saving itu simpanan publik gitu. Nah, yang kemudian nanti simpanan publik itu sumber utama untuk membiayai public investment. Public investment yang tadi itu contohnya ada rumah sakit, mungkin ada sarana pendidikan kayak sekolah, kayak gitu. Itu merupakan salah satu contoh dari public investment. Dan ini ada kata kuncinya di sini dia menekankan kepada surplus nih. Jadi surplus dari pengeluaran atau pengeluaran pajak dari kita dan penerimaan pajak oleh negara itu akan digunakan ini untuk public saving, kemudian membiayai public investment. Gitu. Jadi tadi bedanya kalau pengertian menurut undang-undang itu merupakan pajak itu iuran wajib yang harus dibayarkan. Nah, kalau Profesor Dr. Rohmat Sumitro juga sebenarnya secara garis besar menekankan berstatement gitu seperti yang tertera di undang-undang gitu bahwa pajak itu merupakan iuran wajib. Tapi akhirnya dia menekankan surplus dari
penerimaan pajak oleh pemerintah ini digunakan untuk public saving nih, atau simpanan publik kayak gitu. Nah, ini merupakan yang tadi kakak bilang, sekolah di sini merupakan contoh public investment. Sekolah dan segala sarana dan prasarananya, terutama sekolah negeri gitu. Ada SD negeri, SMP negeri, maupun SMA negeri. Nah, sarana prasarana juga banyak kan. Biasanya di sekolah itu ada lab atau laboratorium nih. Di sekolah kakak dulu ada laboratorium komputer kayak gitu. Nah, komputer-komputer itu juga dapat dari pemerintah gitu. Jadi kakak sekolah ataupun sobat belajar juga ngerasain sendiri ya, sekolah di negeri itu nggak bayar sekarang, nggak dipungut biaya. Nah, itu pengadaan sarana prasarana di sekolah dan wajib belajar itu ya, programnya Menteri Pendidikan, wajib belajar 12 tahun itu merupakan salah satu wujud dari itu tadi public investment, pengadaan public investment gitu. Nah, tujuannya pasti punya tujuan ya, setiap kebijakan. Tujuannya tentu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, selanjutnya nggak hanya satu ahli aja nih, nggak hanya Profesor Dr. Rohmat Sumitro. Ternyata ada ahli lain yang berpendapat mengenai pajak itu sendiri, yaitu dari Ray M. Sommer. Menekankan pada pengalihan sumber-sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, sehingga pemerintah dapat melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan ekonomi dan nasional. Nah, kalau tadi Pak Rohmat Sumitro itu mungkin dia menekankan kepada surplusnya pajak dijadikan public saving. Nah, sementara ini Pak Ray, kita garis bawahi, dia pengalihan nih sumber-sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah. Maksudnya apa sih? Jadi pengalihan sumber-sumber sektor swasta itu maksudnya yaitu pendapatan-pendapatan yang sekiranya diperoleh oleh sektor swasta, kayak perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Indonesia ataupun bahkan ada perusahaan asing di Indonesia, itu kan nanti akan dibebankan pajak ya oleh pemerintah. Nah, itu pajaknya itu tadi untuk pengalihan dari sektor-sektor swasta pendapatannya gitu ya. Kemudian dialihkan ke sektor pemerintah, sehingga kalau misalkan gini, ada sektor swasta, perusahaan swasta dikenakan pajak sekian persen gitu ya, ada pajak badan gitu kan. Nah, kemudian pajaknya itu nantinya ya ini akan dialokasikan untuk mencapai tujuan ekonomi dan tujuan sosial. Nah, ini ada gambar. Ini merupakan salah satu perusahaan yang termasuk ke dalam sektor swasta nih, sobat belajar. Kayak gitu ya. Ini perusahaan swasta punya yang ada di Indonesia. Perusahaan asing juga termasuk gitu loh. Oke, selanjutnya tadi kita udah ngebahas mengenai pendapat dari para ahli. Sekarang kita akan belajar gitu, atau kakak akan bantu menjelaskan mengenai manfaat dari pajak itu sendiri. Di sini ada tiga manfaat yang akan kakak jelaskan ke sobat belajar di rumah. Yang pertama, menciptakan kondisi ekonomi yang mampu memberi rangsangan terhadap peningkatan produksi sektor real. Nah, jadi pajak itu tujuannya itu untuk meningkatkan gitu, atau di sini menciptakan yang memberi rangsangan. Jadi kondisi ekonomi itu tuh memberi rangsangan untuk akhirnya peningkatan produksi sektor real. Nah, sektor real itu tuh apa sih Kak? Nih, di gambar di sebelah kanan Kakak. Ini merupakan salah satu industri sektor real, industri properti gitu. Jadi industri sektor real itu yaitu industri-industri yang sekiranya tuh dia berada, atau misalkan industri-industri yang nilainya tuh penting gitu, kayak industri properti misalkan industri untuk perumahan atau mall, atau misalkan apalagi ya contohnya kayak ya itu pusat-pusat perbelanjaan atau misalkan pusat-pusat kegiatan masyarakat kayak gitu. Nah, selanjutnya yang kedua, menekan kesenjangan ekonomi. Nah, maksud dari menekan kesenjangan ekonomi ini, tujuannya diadakan pajak itu supaya nggak ada ketimpangan antara yang si kaya dan si miskin gitu. Nah, tujuannya itu biar nggak ada ketimpangan yang terlalu jauh gitu antara si kaya sama si miskin, karena ya tadi si kaya itu sesuai sama penghasilannya nanti akan dikenakan pajak sekian kayak gitu. Jadi yes, dia dapat penghasilan besar, tapi pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah pun juga besar. Yang ketiga, menggerakkan sumber-sumber ekonomi masyarakat. Nah, tadi ya, menggerakkan sumber-sumber ekonomi masyarakat, kayak misalkan tadi pengadaan transportasi umum, kayak gitu, terus fasilitas pendidikan umum, atau kesehatan umum, kayak gitu, sobat belajar. Nah, kemudian ada 3 lagi nih manfaat dari pajak. Menata pengelolaan investasi yang produktif. Jadi dengan adanya pajak ini,
investasi-investasi punya pemerintah nih, investasinya negara Indonesia itu bisa lebih produktif kayak gitu. Terus selanjutnya memperlambat peningkatan konsumsi masyarakat. Nih, kalau misalkan masyarakat punya penghasilan banyak nih, kayak tadi kakak jelasin ya, punya penghasilannya besar, berarti jumlah pajak yang harus dikeluarkan juga besar dong. Nah, karena besarnya jumlah pajak yang harus dikeluarkan, pasti nanti masyarakat bakalan mikir-mikir ulang buat jadi buat konsumtif gitu. Jadi akhirnya di sini bisa memperlambat peningkatan konsumsi masyarakat. Selanjutnya, meningkatkan hasrat menabung. Nah, masih ada korelasinya nih, ketika akhirnya dia selera konsumsinya lebih rendah, kemudian nanti dia akan berpikir jangka panjang ya untuk udahlah tabungin aja gitu duitnya daripada untuk foya-foya. Nah gitu, jadi ini masih ada korelasinya ya antara memperlambat peningkatan konsumsi masyarakat dengan meningkatkan hasrat menabung masyarakat. Nah, ini selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi pajak. Tadi udah manfaat. Nah, ini pajak tuh punya fungsi. Ada 4 fungsi pajak ya, Sobat Belajar. Yang pertama, fungsi anggaran. Nah, di sini pajak ini tuh bisa menjadi sesuatu yang ada di anggaran gitu. Bisa menjadi salah satu tolak ukur gitu anggaran. Anggaran di sini berarti APBN gitu. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional atau APBD gitu. Jadi pajak ini punya fungsi nih ya, anggaran dalam artian tadi kakak kasih contoh. Selanjutnya ada fungsi mengatur. Nah, terus ada fungsi stabilitas dan fungsi redistribusi pendapatan. Nah, fungsi stabilitas ini tuh maksudnya agar perekonomian atau keuangan Indonesia ini tuh bisa stabil, nggak naik atau nggak turun yang secara signifikan banget. Bayangin kalau misalkan perekonomiannya itu lagi melemah kayak gitu, rupiah lagi melemah. Nah, itu nanti akan berakibat kepada inflasi, tingginya harga bahan baku kayak gitu. Pokoknya itu akan menyebabkan semakin mahalnya gitu barang-barang pokok yang dijual belikan di pasar. Nah, itu akan berdampak juga tentu kepada masyarakat kecil. Nah, maksud fungsi mengatur ini tadi ya yang tadi tertera pada undang-undang. Jadi pajak ini tuh bisa mengatur pengeluaran masyarakat. Kan tadi pajak itu merupakan iuran wajib, berarti nggak ada alasan masyarakat nggak bayar pajak gitu. Nah, kalau nggak bayar pajak berarti nanti masyarakat akan didenda kan. Jadi nanti fungsi pajak ini tuh, nah ini untuk mengatur pengeluaran masyarakat biar nggak terlalu tinggi dan nggak menimbulkan sifat konsumtif. Selanjutnya fungsi redistribusi pendapatan. Nah, maksudnya redistribusi berarti pendapatannya itu didistribusikan ulang. Masyarakat dapetin duit nih, dapat gaji, terus gajinya dibayar untuk bayar pajak, ya udah, jadi pendapatannya masyarakat akhirnya bisa didistribusikan lagi untuk tadi keperluan umum. Jadi manfaatnya bisa lebih banyak atau lebih luas, nggak hanya dinikmati oleh si A atau si B, tapi bener-bener semua warga negara Indonesia tuh bisa menerima manfaatnya kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai tarif pajak. Di sini ada beberapa tarif, ada dua nih ya, ada 2 tarif. Pertama, tarif tetap. Tarif tetap ini berarti pajak yang ditetapkan dalam nilai rupiah tertentu yang jumlahnya tetap. Nah, contohnya ini ya, ada gambar di samping kiri kakak. Ini ada materai tempel 6.000 atau ada materai tempel 3.000 kan. Nah, bea materai itu merupakan kan pajak juga yang dibebankan kepada masyarakat. Nah, itu merupakan tarif tetap tuh contoh dari pembebanan pajak kepada masyarakat menggunakan tarif tetap. Nah, selanjutnya ada tarif proporsional. Kalau tarif tetap itu jumlahnya tetap, kalau proporsional ini dia persentase tetap terhadap berapapun jumlah objek pajak. Jadi dia itu patokannya sama si objek pajak, tapi berapapun jumlah objeknya, ya udah persentasenya tuh tetap. Kalau di sini tarif, di sini lebih ke persentasenya ya. Jadi karena persentasenya tetap disebutnya proporsional. Nah, ini contohnya untuk pengadaan pajak untuk tarif proporsional adalah ini PBB, pajak bumi dan bangunan. Nah, selanjutnya ada tarif progresif dan regresif. Nah, kata kuncinya, kalau progresif di sini dia makin meningkat, kalau regresif di sini dia makin menurun. Nah, gitu. Itu yang membedakan tarif progresif dengan regresif. Nah, kalau progresif berarti dia persentasenya makin meningkat jika jumlah objek pajaknya juga makin bertambah. Kalau proporsional tadi kan berapapun jumlah objek pajaknya, persentasenya tetap. Kalau
progresif ini dia meningkat, berarti kalau regresif sebaliknya. Nah, contoh dari tarif pajak progresif ini yaitu pembebanan pajak terkait ini, lapisan penghasilan atau PPH nih. PPH pajak penghasilan gitu. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi untuk lapisan penghasilannya tuh nanti akan dikenakan tarif yang berbeda-beda juga kayak gitu. Nah, ini ya, tarif 5%, 10%, 15 sampai 35%. Kalau misalkan nih penghasilannya makin besar, maka tarif yang dikenakannya, pajak yang dibebankan juga semakin besar kayak gitu. Nah, ini disebut tarif progresif. Oke, tadi kita udah bahas mengenai materi pajak. Sekarang kita latihan biar sobat belajar makin paham dan makin pinter nih soal pajak. Nomor 1. Pajak merupakan tujuan pembayaran pengeluaran umum dan surplusnya digunakan untuk public saving, yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Merupakan pengertian pajak menurut A. Undang-Undang Pasal 23 Ayat 2, B. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang C. Undang-Undang Pasal 31, dan D. Profesor Dr. Rohmat Sumitro Sarjana Hukum, atau E. Ray M. Sommer. Jawabannya, nah ini Profesor Dr. Rohmat Sumitro. Ya, kita garis bawahi. Di sini dia menjelaskan mengenai surplus, terus ini ada public saving dan public investment. Nih ya, Profesor Dr. Rohmat Sumitro. Nah, kalau Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini undang-undang yang mengatur tentang HAM. Sementara pasal 31 itu undang-undang yang mengatur tentang pendidikan. Nah, yang mengatur pajak ini tuh ini sama ini. Nah, kalau Undang-Undang Pasal 23 Ayat 2 tadi, itu dia lebih menekankan kepada iuran wajib ya. Gitu. Nah, kalau Ray M. Sommer itu tadi, dia lebih menekankan, nah ini pokoknya nih public saving, surplus, dan public investment itu sama dikemukakan oleh Profesor Dr. Rohmat Sumitro, kayak gitu. Kalau Ray M. Sommer, beda lagi, tadi dia lebih menekankan kepada sektor swasta ke pemerintah. Itu yang tadi kakak garis bawahi itu loh sobat belajar, yang pengertian-pengertian tuh itu merupakan kata kunci nih biar bisa ngebedain pengertian-pengertian dari ahlinya nih, biar sobat belajar tuh nggak bingung nih pengertian dari siapa sih. Pokoknya kalau dia berbicara tentang surplus, public saving, dan public investment, itu pendapatnya dari Bapak Profesor Dr. Rohmat Sumitro Sarjana Hukum. Kalau dia menekankan kepada sektor swasta dan pemerintah, itu statement dari Pak Ray M. Sommer. Kemudian untuk undang-undangnya sendiri pasal 23 ayat 2 itu dia lebih menekankan kepada pengertian pajak itu merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah. Oke, nomor 2. Nomor selanjutnya nih. Berikut ini merupakan manfaat pajak kecuali yang A. Menciptakan kondisi ekonomi yang mampu memberi rangsangan terhadap peningkatan produksi sektor real. Yang B. Menata pengelolaan investasi yang produktif. Yang C. Meningkatkan hasrat menabung masyarakat. Yang D. Stabilitas ekonomi. Dan yang E. Memperlambat peningkatan konsumsi masyarakat. Nih. Di sini mintanya soalnya manfaat pajak. Kira-kira apa ya jawabannya? Oke, langsung kita lihat. Jawabannya kecuali stabilitas ekonomi ya. Nah, ini A, B, C, sampai E itu merupakan manfaat. Nah, stabilitas ekonomi ini tadi tuh fungsi ya. Gitu, ini merupakan fungsi pajak. Oke, selanjutnya, nah ini soal terakhir. Pajak bumi dan bangunan merupakan contoh dari tarif pajak. A. Tarif proporsional. Yang B. Tarif tetap. Yang C. Tarif progresif. Dan yang D. Tarif regresif. Tadi apa PBB ya? Oke, langsung kita lihat jawabannya tarif tetap. Nah, ini ya, ingat review ulang nih. Proporsional itu tadi bea materai
Contohnya yang tadi materai 3.000. Maaf ya, materai 6.000 tadi ya. Atau yang 3.000 itu termasuk biaya materai. Nah, kalau progresif itu tadi PPH atau pajak penghasilan. Nah, sementara untuk pajak bumi dan bangunan ini kan dia pengenaan pajaknya itu berapapun objeknya, ya udah tetap aja segitu gitu, nggak, persentasenya tuh nggak berubah-berubah gitu. Jadi misalkan sobat belajar itu punya bangunan seluas 2 hektar misalkan ya, punya tanah seluas 2 hektar atau punya bangunan seluas 2 hektar gitu di rumahnya seluas itu gitu. Nah, nanti PBB atau pajak bumi dan bangunannya untuk persentasenya tuh sama, nggak akan berbeda sama rumah yang misalkan luasnya itu 500 meter persegi kayak gitu. Jadi ini ya, pajak bumi dan bangunan itu merupakan contoh dari tarif pajak proporsional atau persentasenya itu tetap. Nah, tadi kan udah ada macam-macam tarif pajak ya. Ada tarif proporsional, tarif progresif, tarif tetap, dan tarif regresif nih. Tadi tarif tetap itu contohnya pajak bumi dan bangunan, proporsional itu biaya materai kayak gitu ya. Nah, jadi materi-materi yang tadi kita pelajari itu mengenai pajak. Nah, harapannya nih setelah kita udah belajar tentang materi pajak dan latihannya, harapannya nih sobat belajar jadi semangat atau jadi punya kewajiban gitu, kesadaran untuk bayar pajak. Karena tadi simbol sesuai sama judul kita ya, orang pintar itu wajib bayar pajak. Jadi jangan sampai nggak bayar pajak ya sobat belajar. Gimana soal dan pembahasan materi mengenai pajak? Mudah kan? Nah, di zaman yang serba mudah ini, belajar juga jadi semakin mudah nih sobat belajar. Karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!